Oke, siap ya. Siap Mbak Evi, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Muni Teh Nur Mbak Evi Jakila sudah hadir ya di kajian malam ini. Ternyata malam juga sepi ya. Subuh kemarin lumayan ada sepinya juga, sempat ramai juga gitu ya. Udah dulu nanti kita coba di iniin lagi ya jadwalnya. Siapa tahu siang lebih ramai dan lebih apa waktunya lebih bisa semua gitu ya. Kita buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hikmah dari wanita teladan, yaitu Umamah binti Abul As. Beliau adalah putri dari Abul As dan Zainab binti Muhammad, yang dari kata lain beliau adalah cucu dari Rasulullah. Nah, nasab Umamah binti Abul As. Jadi kalau diibaratkan gitu ya, Umamah binti Abul As ini adalah sekuntum bunga yang indah yang lahir di tanah yang subur gitu ya. Kenapa tanah yang subur gitu? Karena bibit bebek bobotnya gitu ya, keturunan dari ibunya, dari ayahnya, dari kakeknya, bibinya semua orang yang mulia gitu. Semua orang yang dikasihi dan dicintai Allah. Dengan kata lain, Umamah ini adalah putri dari Abul As bin Arabi bin Abdul Al-Uzza bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Kusoy, dan ibunya adalah Zainab putri Rasulullah SAW. Nah, Umamah ini adalah cucu pertama Rasulullah SAW. Dari sisi nasab, tentu Umamah ini memiliki nasab terbaik karena ia lahir dari keluarga terbaik, kakeknya manusia paling mulia, neneknya juga Ummahatul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga merupakan wanita terbaik di dunia dan di akhirat, dan juga ibunya adalah putri tertua Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayahnya, jadi kisah ayahnya Abul As itu dulu pernah dijelaskan oleh Teh Zahra gitu ya, tentang putri Nabi Zainab binti Muhammad. Jadi kan sebelumnya Zainab menikah dengan Abul As gitu ya, putra dari Abu Lahab. Dia adalah seorang laki-laki Mekah yang dikenal memiliki akhlak mulia, juga digelari Al-Amin karena sangat jujur dan terpercaya. Ya. Ia adalah seorang pedagang jujur, menunaikan hak-hak orang lain, serta hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sabda Rasulullah, ia berkata dengan jujur dan memenuhi janjinya padaku. Ya, Masya Allah. Nah, bibinya juga ya, bibinya saat itu yang ikut mengasuh Umamah itu yaitu Fatimah binti Muhammad. Jadi Umamah ini sempat juga diasuh oleh Fatimah. Kemudian kelahiran Syahidah ini memang tidak banyak disebutkan riwayatnya gitu ya. Karena beliau ini lahir setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi gitu ya, baru lahir. Nah, ketika itu kan ketika sudah diangkat menjadi nabi kan Abu Lahab otomatis kan tidak menerima ya, tidak menerima agama Islam gitu. Jadi Abu Lahab meminta kepada putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Rasulullah. Salah satunya itu Abul As diminta untuk menceraikan Zainab. Tapi kan karena saat itu saking cintanya gitu ya, karena ayahanda dari Umamah ini sangat baik gitu ya, saking cintanya kepada ibunda Umamah, kepada Zainab, jadi nggak mau gitu ya. Awalnya tuh nggak mau menceraikan, nggak mau berpisah gitu ya, meskipun diiming-imingi ada wanita yang lebih cantik, jauh lebih kaya, jauh lebih berilmu gitu dari putri Rasulullah. Kamu harus mau nikahin ini, mereka dari kalangan kita, dari kalangan Quraisy, tapi tetap nggak mau gitu. Akhirnya karena di apa namanya
sering ini oleh ayahnya gitu ya, akhirnya mereka dipisahkan sementara gitu. Karena kan pada saat itu sampai sekarang pun gitu ya, tidak boleh menyatu pernikahan antara seorang kafir dengan, eee, muslim gitu ya. Jadi mereka pisah gitu ya, sudah tidak halal lagi dicerai. Nah setelah itu Abul As pergi dengan Abu Lahab dan, Zainab hijrah ke Madinah dengan Rasulullah. Nah sampai akhirnya terjadi perang Badar, kan pada saat itu, perang Badar itu salah satu perang yang dibantu oleh, Allah ya, dikirimi ribuan malaikat gitu ya oleh Allah dibantu, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu kalah, kemudian, Abul As ini menjadi tawanan Rasulullah dan para sahabat. Nah, sampai akhirnya pada saat itu dikisahkan juga Abul As ini ditebus oleh Sayyidah Zainab gitu ya, dengan kalung yang hadiah dari, Ibunda Khadijah. Nah, kemudian setelah dijamin gitu ya, kembalilah Abul As ke Mekah dengan kesedihan karena memeluk agama Islam itu sebenarnya dia udah ada gitu, udah greget-gregetnya gitu ya pengen masuk Islam. Tapi masih berat gitu ya, masih berat kepada kaumnya, kepada ayahnya gitu ya. Dan tentunya sih belum ada hidayah gitu ya dari Allah. Terus, setelah itu, kembalilah mereka gitu ya kepada keluarga masing-masing, terus sampai-sampai geram gitu ya, kaum Quraisy tuh geram kepada kisah dari Zainab dan Abul As, akhirnya mereka tuh, si kaum Quraisy tuh mencoba mencelakai Ibunda Zainab dengan menjatuhkan dari untanya. Dan beberapa riwayat itu menyatakan setelah jatuhnya beliau gitu ya dari untanya, saat itu dia sedang hamil, kemudian keguguran dan dari semenjak itu sakit-sakitan dan akhirnya wafat gitu ya, Ibunda Umamahnya itu. Kemudian kedudukan Umamah di hati Rasulullah. Masih pada ingat nggak itu, kisahnya Zainab dengan Abul As di Rasulullah? Yang sangat ini ya, bagai Romeo dan Juliet kan itu ya, muslim dan kafir gitu ya. Coba mau tanya dulu ya, kalau Abul As akhirnya masuk Islam apa enggak? Masih ingat nggak kisahnya? Akhirnya masuk Islam apa enggak? Ada yang tahu nggak? Coba dijawab di chat boleh, di ini boleh. Jujur aku Ada yang mah tahu belum tahu. nggak? Coba Kalau aku mana, mah udah dijawab di chat belum? Speaker onin boleh, kalau di chat juga boleh. Pada akhirnya boleh masuk Islam, kata Mbak Evi masuk Islam. Lagi. Teh Nur masuk Islam nggak? jujur aku mah belum tahu teh kisahnya. Belum tahu, dulu belum masuk ya? Waktu Teh Zara asal udah. Belum Medina lupa. enggak, oke. Ya. Jadi dikisahkannya diriwayatkan gitu ya, karena terpisah itu ya, Nabi juga terharu gitu ya dengan kisah Zainab menjamin dengan kalungnya istri beliau gitu ya, dengan kalungnya Khadijah. Tapi tetap gitu ya nggak halal gitu ya Zainab dengan Abu Las itu. Jadi suatu hari Abu Las berdagang gitu ya, berdagang ke Mekah atau Madinah ya lupa lagi. Jadi bertemu dengan kaum muslimin gitu ya saat itu teh. Dan harta dagangannya itu dirampas gitu oleh kaum muslimin gitu ya. Jadi nggak tahu ada pemboikotan atau apa gitu ya kisahnya tuh dirampas. Nah setelah itu pun di Mekah, ke Mekah. Habis itu dirampas gitu ya, barang dagangannya itu nggak boleh berjualan ke muslim. Setelah dirampas itu, Abu Las itu kabur gitu ya, kabur meminta perlindungan dari mantan istrinya, dari Zainab. Umum istilahnya mah, "Tolonglah aku," gitu ya, "mantan suamimu. Semua daganganku diambil oleh kaum muslimin," gitu, "jamin aku, jamin keselamatanku." Nah, pada saat itu ternyata si, Sayyidina Zainab ini menjamin menjamin mantan suaminya, mungkin karena masih ada getar-getar cinta gitu ya, menjamin menjamin, Abu Las ini dan dikatakan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, "Aku menjamin, Abu Las ini, di bawah naungan pelindunganku." Dan pada saat itu kan pada sahabat itu,
itu ya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mantan menantumu ini, dijamin oleh, putrimu," gitu, "bagaimana?" Kan ditanya dulu ya. Terus kata Rasulullah, setiap orang berhak menjamin dan memberikan perlindungan kepada siapapun, baik itu kafir, baik itu budak, baik itu siapapun gitu ya. Terus kata Rasulullah, "Apa yang kamu ambil darinya? Barang dagangannya. Kembalikan itu barang dagangan kepada Abul As, karena dia adalah seorang pedagang yang amanah dan jujur. Jadi tidak boleh harta rampasannya itu, karena sudah terpercaya tadi ya, jadi harus dibalikin semuanya ke Abul As. Setelah dibalikin semuanya, bahkan barang yang pecah dan diambil oleh para sahabat gitu ya, kan ada barang-barang dagangan yang pecah gitu ya, diganti oleh para sahabat gitu ya. Saking menjaga kehormatan dari mantan menantu Rasulullah. Jadi yang pecah pun adabnya gitu ya, yang pecah pun mereka kembalikan gitu ya. Diganti dengan barang yang baru dikasihkan ke Abul As. Kemudian setelah itu Abul As kembali lagi dan dari kisah tersebut gitu ya, tersentuh Abul As teh. Dipaksa-paksa sama istrinya mah nggak masuk Islam gitu ya. Dan akhirnya setelah peristiwa tersebut, Abul As ini terketuk gitu hatinya. Oh, ternyata gini ya adab kaum muslim itu gitu ya. Padahal barang-barang dagangan saya tuh udah rusak gitu ya. Udah diambil terpecah-pecah gitu ya kepada para sahabat lain, tapi tetap utuh dagangnya dikembalikan gitu. Sehingga sehingga Abul As ini bisa menjaga apa namanya teh? Bisa menjaga kehormatan dan kepercayaannya kepada orang yang menitipkan dagangnya tersebut. Gitu. Lanjut. Ini ada siapa nih? Oh, ada Teh Dinda, Teh Skoria, Teh Zahra. Alhamdulillah rame ya malam ini. Oke, lanjut ya. Kemudian kedudukan Umamah di hati Rasulullah. Jadi pada saat itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW mendapat kiriman perhiasan dari Raja Najasyi ya, dari Habasyah saat itu ya. Nah, di antara kirimannya itu ada perhiasan cincin gitu dari Habasyah. Nah, saat itu Rasulullah mengambilnya dengan sebatang kayu, karena kan lelaki tidak boleh memakai emas ya. Jadi kayak diambil gitu, kemudian dipanggillah Umamah oleh Rasulullah. Berhiaslah dengan ini, wahai gadis kecilku, katanya. Saking sayangnya ya, karena dia ada cucu pertama Rasulullah gitu ya, jadi dikasih aja ke Umamah. Nah, pada saat itu pun pernah ada juga yang mm, memberikan kalung gitu ya, memberikan kalung. Terus Rasulullah bertanya gitu ya, kepada Rasulullah bertanya gitu ya, ini kalung buat siapa gitu ya, ternyata tetap dikasihkan ke Umamah. Kenapa sih nggak dikasih ke istrinya yang lain atau dikasihkan kepada anaknya gitu ya, kepada Fatimah Zahra? Ternyata di balik ngasihnya ini kepada cucunya gitu ya, ada tarbiyah lain. Ada tarbiyah lain yang disampaikan Rasulullah. Karena kan para istri Rasulullah gitu ya, para istri Rasulullah dan putrinya, yaitu pada saat itu yang masih hidup Fatimah Az-Zahra gitu ya, mereka kan adalah contoh untuk kaum perempuan sekarang gitu. Kalau pada saat itu mereka dihiasi dengan perhiasan yang mewah gitu ya, dihiasi dengan pemberian-pemberian harta rampasan yang dikenakan oleh mereka gitu ya, otomatis kan menjadi cerminannya untuk kita gitu ya. Meskipun pada akhirnya mereka punya harta, punya perhiasan, tapi tetap mereka sedekahkan di jalan Allah gitu. Jadi itulah salah satu tarbiyah yang diajarkan Rasulullah kepada para istri dan kepada para putrinya gitu ya. Beda dengan Umamah ya, karena waktu itu masih kecil kan ya, masih kecil, jadi dikasihlah kepada Umamah ini. Lanjut. Nah, kemudian pernikahan Umamah. Jadi pada saat itu Fatimah binti Rasulullah SAW gitu ya, berwasiat kepada Ali, karena pada saat itu kan Umamah itu berada dalam pengasuhan dari Fatimah gitu dan Ali. Nah, jadi saat itu berarti bibi ya, bibi Fatimah dengan pamannya Ali gitu. Nah, pada saat Fatimah meninggal, sudah berwasiat kepada Ali untuk menikahi Umamah gitu ya. Kalau Fatimah meninggal. Nah,
Benarlah sepeninggal Ali, Umamah dinikahkan oleh Az-Zubair bin Awam kepada siapa ya? Kepada sebentar, anak aku nangis sebentar ya. Sebentar izin dulu ya, nangis nih. Maaf ya, Zia nangis ini saya detailin kakaknya. Ada. Jadi ini di bawah ya, di bawah dulu. Op. Nah, maaf ya, kita lanjut ya. Nah, jadi saat itu Fatimah radhiyallahu anha mewasiatkan kepada Ali untuk menikahi Umamah. Nah, setelah Fatimah wafat, Ali benar menikahi Umamah. Tapi saat itu kan Ali juga terbunuh ya, terbunuh dan wafat. Kemudian Ali pun berwasiat gitu untuk menikahkan putri Rasul untuk menikahkan cucu Rasulullah itu Umamah itu dengan Mughirah bin Naufal. Mughirah ini adalah salah satu sahabat dari Imam Ali ya, dari Imam Ali gitu ya, dan dinikahkannya oleh Zubair bin Awam. Nah, pada saat itu beberapa riwayat menyatakan kalau Umamah ini mempunyai satu putra bernama Yahya dan meninggal saat dia dilahirkan. Tetapi ada riwayat menyatakan juga kalau Umamah ini tidak pernah mempunyai putra sama sekali gitu ya. Jadi ini adalah hilafiah gitu ya. Hilafiah belum diketahui kebenaran yang mana. Tapi saya sampaikan wafatnya itu pada kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini ya, Umamah binti Abul As wafat ketika berstatus sebagai istri Mughirah bin Naufal bin Al-Haris radhiyallahu anhu gitu, dan tidak ada referensi detail mengenai tahun wafatnya gitu ya. Seperti itu kisah dari Umamah binti Abul As. Ada yang mau ditanyakan, mangga boleh di chat, boleh langsung open mic ya. Teh, punten kalau yang keguguran tadi itu Siapa? setelah kecelakaan apa? Yang di Oh, yang yang Zainab. ya yang Uma Zainab dicelakai terus Iya. Jadi guguran. Zainab binti Muhammad itu kan lagi menunggangi unta gitu ya di teman yang lain. Nah, tapi kan karena saking keselnya gitu ya, saking keselnya orang-orang Quraisy itu karena kisah cinta mereka tuh begitu erat gitu ya. Karena Abu Lahab itu begitu mencintai putri Rasulullah gitu ya. Jadi saking pengen udahlah nggak usah gitu ya, udahlah nggak usah mencintai putri Rasulullah gitu ya. Saya ganti dengan yang lebih baik gitu. Saking nggak maunya, ya udah dicelakai gitu ya biar meninggal gitu. Ini pas naik untanya dicelakai yang tadi di apa sih untanya yang tadi apain gitu ya sampai terjatuh dan pada saat itu keguguran ya Putri Rasulullah Zainab ini keguguran dan jatuh sakit berkepanjangan. Nah dari sakit itu beliau wafat gitu ya. Ibundanya Umamah itu wafat Zainab bintu Rasul. Jadi wafatnya karena sakit saat itu. Kan Kegugurannya maksudnya ini anak pertama gitu teh, anak setelah siapa Umama. Umamanya sudah ada. Umamah udah ada. Jadi saat Umamah udah lahir itu Umamah udah lahir karena Umamah juga menyaksikan bagaimana kehebatan kisah cinta dari ayah sama ibunya gitu saat itu. Dan kan pada akhirnya putri Rasulullah yang masih hidup itu kan sampai punya cucu kan cuman Fatimah yang nikah sama Ali aja kan yang punya cucunya yang masih hidup gitu ya. Oh iya. Oh iya, jadi ini maksudnya kehamilan setelah Umama gitu ya. Mm-mm. Jadi kan emang syariatnya gitu ya, syariatnya gitu. Jadi hanya
keturunan Rasulullah, cucunya yang masih hidup sampai dewasa itu ya dari eee, keturunannya Fatimah sama Ali gitu ya. Diriwayatkannya seperti itu. Oh iya. Nanti boleh Dan dilihat lagi rekamannya tuh yang Zainab binti Muhammad, kalau nggak salah sama Teh Zahra dulu dijelasin. Apa Teh Dinda ya? Lupa itu. Dinda, Dinda mitra kita. Dinda Setia, Dinda Teh Dinda Setia. Nanti deh coba dicek lagi ya. Mbak Evi, Teh Dinda, Teh Korea, Teh Zahra ini tanyakan lagi. Ada chat yang belum kebaca. Siap, mangga kalau ditanyain, kalau nggak ada yang tanyain, aku nanya nih. Teh Nur bagian minggu depan ya? Ya, tapi masih baca-baca belum dibuat. Minggu depan mau pagi atau mau malam? Hmm, minggu depan tuh hari Sabtu ya. 9 Maret. Sebenarnya tanggal 8 itu ada acara, tapi insya Allah mungkin kayaknya sih malam ya. Kalau pagi belum bisa. Jadi malam tetap ya? Ya, kalau kalau mungkin kalau saya mah em, insya Allah malam bisa gitu. Tapi kalau pagi pagi kayaknya belum bisa gitu. Atau misalnya sore juga bisa sih insya Allah kalau sore. Sore sampai malam kayaknya insya Allah bisa gitu. Berarti malam aja sesuai jadwalnya sebelum puasa mah ya? Ya, ya. Insya Allah. Ntar aku stop dulu recordingnya ya. Stop recording.